Ini adalah peta jalur sutra laut Maritim Silk Road di zaman Tang Dynasty. Dan di sini ada Indonesia. Di zaman tersebut sudah ada bisnis ya, sampai ke Sumatera, ke Jawa. Ini bahkan Bali pun lewat loh. Bali dilewatin, dia udah sampai Flores ini. Terus sampai ke India, sampai ke Eropa, udah sampai ke Afrika. Sampai Afrika juga ada. Selamat pagi dari Kota Fosan dan selamat datang kembali di Bobo di Mobil. Ketemu lagi bersama Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang sedang overlanding season ketiga dengan tema belusukan keliling China dan negara-negara tetangganya. Hari ini kami mau ajak teman-teman jalan-jalan ke Chiang Mai yang merupakan kota asal-usul dari sebagian besar Chinese peranakan di seluruh dunia termasuk di Asia Tenggara. Apa ini? Zhongguoqiu Chinese overseas Chinese capital. Banyak yang mancing. Hari Minggu santai. Nah, kalau ini program untuk bikin cuaca nggak terlalu panas di musim panas ini. Dulu-dulu kita banyak lihat beginian, air-air gini untuk menanggulangi debu di sekitar area konstruksi bangunan. Tapi sekarang lebih ke musim panas. Ini namanya National Road 240. Jadi bukan tol, tapi kualitas jalanannya udah seperti tol ya. Iya. Mulus sekali. Wah, terowongannya 1,3 km lebih. Iya. Terang. Hitamnya tenang. Hijau banget ya? Iya. Tuh, pohon-pohonnya. Hei, cantiknya. Ini daerah apa? Chiang Mai? Chiang Mai. Pintu sungai. Chiangnya Chiang sungai kan? Ya. Ini kami lagi mau ajakin teman-teman mengunjungi salah satu museum overseas Chinese yang ada di Chiang Mai. Gujing. Ya, Gujing famous buat angsa. Makanan. Makan angsa. Angsa panggang. Ya. Roast di panggang. Ya. Itu bukan kucing ya. Bukan kucing, gujing. Ya, kita sampai ke restonya. Tapi tutup. Mati listrik. Oh, mati listrik. Aduh, kasihan Too banget. bad. Ya, padahal udah ngiler lihat ini tadi di internet. Tak ada rotan, akar pun jadi. Resto yang terkenalnya tutup, kita cari resto lainnya yang jual angsa juga. Sama-sama angsa, tapi ini bukan model yang kering garing gitu, tapi dibumbuin. Sampai lupa dikontenin saking enaknya. Bagaimana ini? Lupa ya, enak ya. How do you think? Aku suka banget yang crispy-nya sama yang gemuknya bersama. Wih, bagus banget. Iya, ini enak parah sih. Lihat ini porsi sayur di China. Nggak ada ampun. Iya. 好吃吗？非常好吃。好。Nah, last mulut buat kamu. Ini ngomong terus. Aduh, kepapa makan aja, wangi banget. Aku kaki aja biar kakinya kuat. Kakinya kuat ya? Buat jalan-jalan lebih banyak ya? Tuh. Oke, aku makan ini deh. Welcome to Chiang Mai. Di depan ada Overseas Chinese Square. Overseas Chinese Square. Di depan square ada museum. Yeay, akhirnya
akhirnya sampai kita ke China Jiaodu Museum of Overseas Chinese. Ini salah satu aja. Ada lagi yang namanya China Wuyi Museum of Overseas Chinese. Ramai sekali museum. Tuh, ada rombongan pakai baju merah semua. Ada orang tua, ada sekolah anak loh. Iya. Orang sini suka ke museum ya? Iya. Tấn tấn thế nào mày? Tấn tấn thế nào mày? Kamu tahu kenapa nggak? Apa tuh? Dia detect zero parking area, so nggak bisa masuk. Oh gitu, parkirannya penuh. Tuh. Oh bukan cuma anak loh, banyak orang. Penuh parkiran gimana nih? Oh iya, orang-orang dewasa juga mainnya ke museum. Udah gede loh. Iya. Jadi tadi ada mobil-mobil yang keluar, baru kita bisa masuk. Iya. Sejumlah mobil yang keluar ya, mobil-mobil yang tadi ngantri di luar bisa masuk. Ini reminds me of Sanur Beach. Ingat nggak? Kita udah masuk, udah bayar di depan, tapi abis itu kita nggak dapet parkir dan mobil-mobil lain juga nggak dapet parkir. Akhirnya kayak cuma putar balik gitu doang, nyetor duit doang. Iya. Nah, itu kayak cheating duit aja. Aduh. Itu kayak ya try your luck gitu. Padahal kayaknya mereka sebenarnya tahu parkirannya udah penuh, tapi pokoknya ambil duit dulu di luar. Terus ya udah habis itu ya lo usahalah carilah parkir lah. Iya. Di sini interesting sih. Jadi mereka ada punya sensor. Kalau udah zero parking lot yang tersedia, mobil dari luar itu nggak dikasih masuk. Jadi antri aja dulu di luar. Begitu ada mobil satu keluar, baru satu dikasih masuk. Satu keluar, satu dikasih masuk gitu. Iya, bagus ya. Masuk museumnya ternyata gratis, jadi scan aja QR code-nya. Di sini juga ada QR code-nya. Jadi isi dulu datanya, habis itu kita bisa nunjukin bukti registrasinya ke petugas yang ada di pintu masuk. Masuk dari pintu, kita langsung lihat 4 huruf besar Ken Zai Qiao Xiang. Ken yang paling kiri itu maksud itu root, Zai itu di, Qiao Xiang maksud itu overseas Chinese hometown maksud itu. The root is in the overseas Chinese hometown, maksud sini overseas Chinese hometown. Dan di kiri ada banyak related to Hua Qiao. Yuk kita ke sana lihat. Oke. Yuk. Nah, semua ada Qiao nih. Kayak yang paling atas ada Hua Qiao. Ya. Ya. Lihat nggak? Hang on. Nah, paling atas Hua Qiao. Yeah. Dan kiri ada Qiao Xiang, means overseas Chinese hometown. Yang paling kanan di atas, paling kanan itu maksud Gui Qiao, overseas Chinese balik ke sini. Nah, banyak. Kita lucu sih. Dan di sana ada yang paling gede itu di bawah. Di bawah. Nah, paling gede ada Hua Yi, maksud itu anaknya overseas Chinese. Oh. Ya. Masih banyak. Iya. Semua Qiao. Kita masuk dari ruangan pertama, rooted in the hometown of overseas Chinese. Ini ruangan exhibition yang pertama. Ini ada hubungannya sama Zheng He nggak ya? Nggak tahu, tapi dulu keluar pasti pakai Kapal. kapal kan? Iya. Ini bacanya apa? Aku mau jelasin yang paling kanan 3 aja. Oke. Paling kanan ada 3 kan? Iya. Atas, tengah, bawah. Yang atas itu Ken, root. Iya. Yang tengah itu Hun, soul. Yang bawah itu Meng, maksud itu dream. Di atas dia kan maksud itu the root of the overseas Chinese is here kan? Iya. And the second, the soul, meaning the soul of the overseas Chinese
have same soul. Chinese. Soul, Yeah. soul, S-O-U-L. Yeah. Yang atas root ya, Yeah. R-O-O-T. Yeah. Yang bawah dream. Root, soul, dream. Yeah. Maksudnya itu all the Chinese have same dream. Ah, oke. Itu Chenghe mungkin. Nah, See? Chenghe Iya. lagi jalan nih. keren juga. Nah, 这是什么？ ada puing-puingnya kapal dari zaman Song Dynasty, ditemuin di bulan Agustus 1987 di lautan di area Sangchuan dan Pulau Siachuan, Taisan. Ini adalah kapal yang tertua dan yang paling terpelihara, yang recovered dari laut. Lama lah kelihatan the overseas Chinese. Kapalnya zaman dulu masih kecil ya. Kali Han Dynasty udah mulai keluar orang. Oh iya, keluar dari China ya? Iya, dari iya, Tang Dynasty. dari sana. Overseas migration of ancient China. Jadi orang-orang China yang bermigrasi ke luar negeri itu dibagi menjadi 4 periode. Ada initial period, ini yang awal-awal dari Qin and Han Dynasty sampai Sui and Tang Dynasty, itu masih initial period. Dilanjutkan ke dinasti berikutnya, Song Dynasty dan Yuan Dynasty, itu sudah formative period. Terus lanjut ke Ming Dynasty sampai dengan Opium War, itu dikatakan sebagai mature period. Dan yang terakhir, zaman modern dikatakan sebagai peak period. Ya, mari kita lihat satu persatu. Nah, Chinese overseas immigrants dari Qin dan Han Dynasty sampai dengan Sui dan Tang Dynasty. Kalau kita lihat petanya, ini adalah peta jalur sutra laut Maritime Silk Road di zaman Tang Dynasty. Dan di sini ada Indonesia. Jadi Tang Dynasty yang di atas tuh yang ada merah-merah, itu bacanya Tang, itu marganya Alvin. Di zaman tersebut sudah ada bisnis ya, sampai ada ke Sumatera, ke Jawa. Ini bahkan Bali pun lewat loh. Bali dilewatin, dia udah sampai Flores ini. Terus sampai ke India, sampai ke Eropa, udah sampai ke Afrika. Sampai Afrika juga ada. Bisnisnya apa pada saat itu? Oh, di tahun 99 ada 70.000 porselen China salvage from the Blackstone sunken ship of the Tang Dynasty. Jadi ada kapal dari dinasti Tang yang ditemukan di Indonesia, di lautan Indonesia. Nah, di dalamnya itu ada porselen-porselen dari Xinhui Quanchong Kiln. Jadi di zaman tersebut yang didagangkan ini gerabah ya. Gerabah-gerabah seperti ini, kiln. Terus maju ke Song dan Yuan Dynasty. Nah, di Song dan Yuan Dynasty ini udah beda lagi yang dibisnisin. Taishan Sea Area, important passage area of the Maritime Silk Road. Ini udah mainnya porcelain. Di zamannya Song dan Yuan Dynasty itu untuk kapal-kapalnya, ships yang digunakan oleh para pedagang ya, merchant-merchant, itu ukurannya udah macam-macam, cukup besar ya. Yang pakai 5.000 batang kayu bisa bawa 500 sampai 600 orang. Yang kecil-kecil yang pakai 2.000 sampai 1.000, 2.000 sampai 3.000 kali. 2.000 sampai 3.000 batang kayu bisa bawa 200 sampai 300 orang. Ternyata sudah dari zamannya Song Dynasty, Yuan Dynasty,
yang namanya Fujian dan Guangdong itu udah jadi pusat-pusat perdagangan overseas Chinese. Di Ming Dynasty sampai dengan Perang Opium. Di Ming Dynasty itu ada Zheng He. Ini Zheng He, kita pernah bikin beberapa video ya. Waktu di Malaysia kita ke museumnya Zheng He, terus di Kunming juga kita bahas mengenai Zheng He. Kita datengin rumahnya. Nah, di zamannya Zheng He ini, di zamannya Ming Dynasty, itu orang-orang China beremigrasi atau keluar negeri ke Southeast Asia, ya, Southeast Asia. Di sini ada tabel main country of residence of overseas Chinese dari Xiamen. Xiamen itu dari Guangdong ya. Ya. Ada Indonesia di nomor 6. Jadi ada 87.100 orang overseas Chinese di Indonesia yang asalnya dari Xiamen. Sebagian besar itu ke USA ya. Terus ada ke Kanada, Venezuela, baru nomor 4 Malaysia. Kelima Brazil, baru nomor 6 Indonesia. Habis itu Meksiko, UK, Singapura, Chili. Wih, Singapura banyak juga nampung overseas Chinese. 59.500. Lebih dari separuh. Compared to yang ke Indonesia loh. Gede loh. Hometown of overseas Chinese in China. Oh, yang dari Guangdong, yang dari Fujian, Guangxi, Hainan, Yunnan, ada Shandong, ada Zhejiang, ada Taiwan, ada Hong Kong. Wah, ini buat bakar wangi-wangi nih, bakar incense. Ini pottery incense burner dari zamannya Eastern Han Dynasty. Wow. Berarti dari zaman dulu mereka udah suka cium wangi-wangi ya. Nah, ini buat nyetak buku. Ada malnya nih. Nah, hasilnya kayak gini. Si buku Koko Alvin ngapain ini? Ini bisa share kau ada bunyi. Dia paling suka main-main ginian. Bunyi apa ini? Singing. Overseas Chinese song. Oh, song. Ya, harus ke yang lagi. Thai language? Iya, ini udah bukan Mandarin loh. Iya, Thai kayaknya. Iya. Namanya. Mungkin orang-orang Thai yang pindah ke Thailand atau ke Ya. Shima. Ya. Letters bisa baca, nggak ada letters tapi Iya. ya sudahlah. Oh, Association of Foreigners. di zamannya Qing Dynasty, di akhir-akhir Qing Dynasty, orang-orang di Guangdong itu, desa-desa di Guangdong itu miskin banget katanya. Situation of foreigners recruiting Chinese worker in China di akhir Qing Dynasty. Jadi orang-orang asing merekrut pekerja-pekerja, orang-orang Chinese ya. Zaman dulu China-nya susah kayaknya nih. Yang di atas ini adalah paspor. Contoh paspor ya, yang di-issued oleh konsulat Afrika Selatan. Wah, dari zaman dulu ya orang-orang pebisnis dari China udah sampai ke Afrika Selatan. Di tahun 1906. Wow. Interesting. Waktu pertama kali dan kedua kali aku ke South Africa nggak ketemu orang China sama sekali. Tapi ketiga kali aku sempat ketemu sama orang China loh. Oh. Terus orang Chinanya itu masih muda, dia nggak bisa bahasa Inggris sama sekali. Udah lama di sana dong? Nggak, baru. Baru. Tapi dia berani ke sana? Dia berani tanpa bisa bahasa Inggris sama sekali. Jadi waktu itu kita nungguin di gate. Nah, ada pengumuman gate-nya kita dipindahin. Terus aku kasih tahu dia kan. Dia nggak ngerti sama sekali. Mungkin dia dari Hokkien, orang berani. Maybe. Wah, ada cerita nih. Anak muda yang keluar negeri ninggalin keluarganya. Bapaknya ninggalin hometown untuk cari duit. Karena dia hidupnya susah banget di Kam San, Gold Mountain, San Francisco.
si mamahnya kangen terus dan mimpiin dia tiap malam. Terus air matanya turun ketika dia ngelihat bapaknya di mimpi. Ini songs ya. Oh, song ya. Please move the feet to the trigger point and listen to Uyi Balat. Oh, ini apa sih yang diinjak? Mungkin calon ke tengah. Calon ke Apa yang tengah diinjak? lihat. Yuk. Coba. Iya. Main. Oh, ini dia. Oh. Aduh, sedih sekali ini. Mamanya sedih ya. Iya. Oh, pamit. Pai-pai dulu ya. Sedih ya. Iya. Satu harus merantau cari uang. Aku pernah lihat ada show kayak gini loh. Iya. Wah, di sini ada dokumen-dokumen zaman dulu. Pertama kali landed dapat landing permit nih. Landing permit issued for Chinese entering Singapore. Oh, ini buat yang masuk Singapura dapat ini. Izin masuk ya. Nah, Air Travel Entry Information Card Hong Kong to Bangkok. Wah, ini yang ke Thailand. Application for visa. Wah, zaman dulu visa masih tulis tangan. Sekarang isi online. Apa nih? Marriage book. Oh, Certificate of Registration. Ya, buku nikah ya? Iya. Free Will Migrants. Ini imigran-imigran yang meninggalkan China dengan kemauan sendiri gitu maksudnya ya. Female migrants to Southeast Asia. Merantau. Dulu mereka hidupnya susah di sini. Merantau, kerja keras, termasuk my grandpa. My grandpa juga datang ke Indonesia itu nobody sih. Zero. Kerja kelas dong. Kerja keras sampai bisa punya toko. Cuma dia sempat kena di zaman dulu itu ya dirampok sama, pokoknya dimasukin penjara gitu, Rolexnya diambil kayak gitu-gitulah. Kasihan ya. Sad story lah itu. Dijarah. Chinese laborers on credit. Apa ini? Beremigrasi ke Amerika dan Oseania untuk bekerja di tambang emas dan bangun rel kereta. Ada folk song lagi ya. Long and hard way. Pulling a boat, crossing the sea, leaving the women at home for money. How can I stop missing my children? How can I stop missing my parents? So sad. Wah, ini ada hubungannya sama Indonesia, guys. Tiket Java, China, Japan. Yo Java. Wih. Java, China, Java, Jepang iya. ya. Tiket ini. Ini apa? Tiket juga. Canadian Pacific Steamships. Tiket kapal. Oh, ini lewat Seattle. Gila, pasti pakai kapal laut. Wih, apa ini? Gift box of Java, China, Japan. Oh, jadi kalau naik kapal zaman dulu dapat gift boxnya di kaleng ini. So cute. Marketingnya udah jalan dulu ya. Udah ada gift box. Interesting. Apa ini? American ship ticket. Oh,
Amerika. Tiket kapal laut juga ke Amerika, ke Kanada ya. President Lines. Ada excess baggage. Siapa nih yang bawaannya banyak nih sampai punya bagasi excess, kelebihan bagasi. Aku lihat ini orang ya, semua kurus tapi muscular ya. Iya, banyak ototnya ya. Iya, tapi kurus. Perutnya tuh kayak roti lapis, roti sobek tuh. Kotak-kotak. Justru karena mereka kerja keras sekali, jadi sampai ototnya kebentuk. Ya, dan mungkin nggak dapat cukup makanan. Iya, jadinya kurus ya. Kerja keras, kurang makan. Aduh, mukanya lihat susah sekali ini. Ini dia kerja di sugarcane plantation, perkebunan tebu di Peru, South America ya, Amerika Selatan. Susah sekali zaman dulu mereka kerja. Di kapal laut. Ini kelihatannya di kapal. Oh iya, masih dengan koper-kopernya masing-masing ya. Iya. Tuh kedinginan, tuh lihat yang ujung sana tuh. Kedinginan, ini juga capek, udah sampai lunglai begitu. Kelaparan lihat itu. Wah iya benar. Kalau tuh sakit sampai harus pegang. Sampai harus peluk dengkulnya ya. Aduh, sedih sekali kalau lihat ini. Iya. Jadi merantau jangan dikira enak ya. Wah, ini ada dokumentasi dari kapal zaman dulu yang dipakai untuk bereksodus ya. Emigrasi ke luar negeri ya. Ini kapal namanya Tali. Dia rutenya Hong Kong Xiamen. Wah, panas orang ya. Ferry terminal. Ini terminal kapal ferinya. Tuh ada ferinya juga. Terminal di Hong Kong ini. Tahun 1900. Yep. Ini peta emigrasinya dari Xiamen, dari daerah sini ya. Kita sekarang lagi ada di Xiamen, guys. Ini pusatnya orang-orang yang ngerantau deh, beremigrasi ke luar negeri. Tuh ada yang ke Borneo, tuh ke Kuching tuh. Ada yang ke Kuching, ada yang ke KK, Kota Kinabalu. Ada yang ke Jawa, ada yang ke Sumatera itu. Sumateranya ke Bangka kayaknya tuh. Pulau yang ditunjuk tuh. Nah, zoom lebih dekat ya. Oh. Itu salah tulis. Oh salah, Sinjiapo ya? Itu Bangka. Iya. Kampanye Bangka itu. Lokasinya harusnya Bangka, tapi tulisnya Sinjiapo. Tapi mungkin juga maksudnya Singapura sih. Karena tadi di tabelnya ada angka yang ke Singapura itu banyak sekali. 50.000 lebih. Really, harus saya. Aku shock ya. banget ini kayak spider kemana-mana. Kemana-mana gila ini orang Xiamen, bener-bener overseas Chinese capital di sini jadinya. Iya. Mereka merantau gila kemana-mana sampai ke Afrika tuh, South Africa juga ada, West Africa juga ada, East Africa juga ada, gila. Gila ya. Europe juga ada, Amerika Utara, Amerika Latin, sampai ke Australia, New Zealand juga ada, luar biasa. Antartika aja mereka nggak pergi. Distribution of tin mines in Southeast Asia. Ini distribusi tambang-tambang timah di Asia Tenggara. Wah, termasuk juga ada Indonesia. Legend. Yang garis lurus merah itu jalan, hitam putih rel kereta. Yang ada dot merah ini adalah tambang-tambang timah. Kita lihat petanya. Oh, ini mau Malaysia. Ini Peninsular Malaysia. Banyak itu tambang timahnya tuh, merah-merah tuh. Di Kota Baru ada, Kuala Krai ada, Kuala Terengganu ada. Oh ini rata-rata kita udah lewat loh, udah mampir ini. Iya. Yang tadi banyak di sini. Ya. Tuh Kuala Lumpur banyak sekali tambang timahnya. Merah, 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 merah. Port Dickson, Seremban, Negeri Sembilan, Malaka, merah semua. Yang tadi ada Bangka sama Belitung. Tuh. Bangka, Belitung. Iya. Bangka, Belitung memang timahnya paling banyak di Indonesia. Iya. So maksud itu tadi dulu mungkin sampai sekarang masih banyak orang Xiamen loh di sana. Iya tahu li. Tuh. Lah Singapura malah nggak ada ya? Ini dia nggak ada merah-merah, nggak ada tin. Iya. Mayo tin. Pokoknya paling banyak. Di Malaysia ada semua nih.
Tuh, sampai yang ujung selatannya juga ada, di Johor juga ada. Map of tin mineral resources on the Malay Peninsula. Ini visualisasinya asik banget loh buat belajar tambang timah. Wah, this is super cool. Jadi sungai, airnya ngalir gitu ya. Terus ini diambil lumpurnya, diayak-ayak. Bisa lihat baju mereka basah semua lah. Iya, basah dan kotor sekali. Iya. Wih, kerja keras luar biasa ini. Ayak-ayak tuh. Wah, itu mereka jalan juga di jembatannya cuma kayak gitu doang loh. Ngeri juga ya. Ini jembatannya tuh kayak kayak gitu tuh. Bolong-bolong gitu. Terus nggak ada handrailnya, nggak ada pegangan tangannya. Gitu aja. Kecemplung ya udah. Bye-bye. Ya, di atas masih ada. Kaget aku. Oh iya. Takut aku. Nah, kayak gini ini. Wah, gila, ini museumnya keren banget asli. Wah, di atas kita. Jalan kayak gini loh. Iya, iya. Di atas kita tuh banyak orang-orangnya. Jadi kita bisa lihat realnya, cara mereka kerja. Ini masih tradisional ya sekali, sangat tradisional. Itu ada alat-alatnya juga. Tools for panning tin. Oh, ini didonasi sama overseas Chinese yang di Malaysia. Ini kayak mangkok batok kelapa kita, tapi gede banget ini. Mining tools, scoop and bucket. Ini yang kiri scoopnya, kayak gayung ya. Yang kanan bucketnya. Kita di mana? Museum Overseas Chinese di Chiang Mai. Bagus banget ini. Iya. Beda makanya lihat. Tuh. Very shock aku. Main apa kamu? Ini latihan mining gold. Nambang emas dia. Sekarang solo ya. Gold. Yeah, 0. Skor kamu 0 masih. Coba, rajin cari gold. Ya. Kerja yang rajin ya. Oke. Yola. Jayo. Anak ini lagi cari emas di sungai. Emas di mana? Keluar dong. Sini lebih banyak kayaknya. Habis kali emasnya udah di situ. Wih, dapet. Ya. Habis, dapat 2 aja ya. 1,5. 1,5 apa nih? 1,5 kilo emasnya. Jangan bilang kelam. Aku juga mau. Oke. Ayo. Cepat kuai. Kamu tadi mana ada ya? No. Cepatnya, ampun aku kerja kelas. Wah. Emang kalau cari duit Lebih. Ayo. Yeay. Wah, lebih kuat dari aku. Ayo. Mungkin sana ada kosong. Tuh. Ayo. Yeay. Wow, hebat. 2.63. Kung sini. Next, the fight for racial equality. Harus fight ya untuk dapat equality ya. The United States, Canada, Australia, and New Zealand successively
repealed Chinese exclusion laws. The struggle against racial discrimination and the maintenance of fairness and justice continues. What happened? Gila ya, pakai law to under China ya, Chinese. What? Interogasi Chinese immigrant di San Francisco. Diinterogasi. Wow, dibantai. Rock Spring Massacre. Tahun 1885. Banyak yang dibantai. Ini ada kerusuhan juga. Anti-Chinese riot di Denver, Colorado. Ngeri juga ya. US. Stigmatizing China workers who were characterized as a threat to the US. Get out the blacks, get out the Chinese. Waduh. Oh, jadi yang kena diskriminasi di sana not only the blacks but also the Chinese loh. Iya. Apalagi nih, the braids, kepang-kepang tuh. Wah, ini zamannya Ming Dynasty ya, kepang-kepang mereka ya. The braids, Qing Dynasty juga. The braids of Chinese workers became a reason for discrimination. Gara-gara rambut, gara-gara kepang, jadi didiskriminasi. Oh, ada kartun-kartun juga, Chinese exclusion cartoons. Di akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20. Wah, ini ngeri sih. Anti-Chinese sentiment. Nah, kalau yang tadi kita ngelihat visualisasi dari pekerja-pekerja tambang timah, sekarang ini adalah railroad workers. Kerja bikin rel kereta. Ini kerjaan-kerjaan bahaya semua. Ini ngebangun tunnel, ngebangun terowongan. Kerja keras sekali mereka ya. Ini bangun terowongan tuh kayak gitu tuh. Bangun rel kereta. Sampai naik-naik ke tebing. Wah, ini udah jadi rel keretanya nih. Sampai ada monumennya, the Monument of Bloomers cut records that the arduous project was completed by a group of hard-working Chinese workers. Jadi proyek ini bisa selesai karena pekerja-pekerja Chinese yang bekerja dengan begitu giat, kerja keras. Ini resultnya. Summit of Donner Pass. Rel kereta dibangun di puncak gunung yang salju-salju gitu. My phone lowbat already. Tangrenjie. Kita baru exhibition 1 loh, belum kedua, ketiga. Ini kalau HP aku keburu mati, artinya teman-teman mesti datang sendiri ke Xiamen untuk lihat sendiri ya. Karena mungkin nggak bisa ke cover semuanya, HP-nya keburu lowbat. Bagus banget ini. Bagus banget iya. Really worth it datang. Must come, must come. Bank of America. Overseas Chinese dan orang-orang beretnisitas China menjadi jembatan antara China dan dunia luar dan dunia. Mereka menyebarkan tradisi dan budaya China ke seluruh bagian dari dunia dan di waktu yang sama belajar untuk menyerap budaya dari negara-negara lain, terus kasih tahu juga ke tanah airnya. Chinatown, ya di mana-mana pasti ada Chinatown ya. Tangren, semua Jie mah? Tangren Jie, Jalan Orang Tang. Oh, Chinatown maksudnya Chung-Hua Wen Hua. Feng Cai. Feng Cai. Apa nih? Chinese culture splendid.
Oke. Something like that. Oke. Chinatown, area di mana orang-orang overseas Chinese tinggal. Panggilannya ada Chungguocheng, ada Chunghua Street, ada Huabu, ada nama-nama lain. Dan Chinatown ini menjadi simbol dari kebudayaan overseas Chinese. Chungguo, ada Chinatown nggak? 没有. Meyo. Di negara-negara lain ada Chinatown. Di Xinjiang ada Han Ren Jie. Oke. Street buat orang Han. Orang Han aja ya. Ya, tapi bukan Chinatown. Jadi Chinatown itu di mana-mana ada kecuali di China ya. Dulu namanya Chinese Camp. Sekarang Chinese jadi camp dari Chinatown. Dulu camp masih ya. Susah sekali soalnya. Jadi kalau kita camping orang susah gitu. Aku jadi tiba-tiba inget sama si Om Robarjon. Yang sempat ajak kita makan, dia sama istrinya. Ya. Ya, Kenapa? dia mau kayak kita, car camping gitu, tidur di mobil gitu. Cucunya masih kecil, masih 7 tahun. Udah bilang dia, Opa, udah nggak punya uang, lo tinggal di hotel. Susah banget sampai mau. Tinggal di mobil ya? Iya. Malu gue deh. Ada-ada aja. Sayang. Aku belum pernah lihat kamu pakai baju kayak gini. Iya. Pakai dong. Lucu kayaknya. Zaman my dad. Oh, zaman dulu punya ya? Iya. Sama my papa. Oke. Oh, ini setrika-setrika zaman dulu nih. Oh. Pakai kakao ya? Charcoal ya? Pakai arang di dalamnya tuh. Wah, lagi nyetrika dia. Ni hao. 没听到. Ada mesin jahit hitam. Kamu tahu ini buat apa enggak? Apa tuh? Cuci baju. Oh, ini mesin cuci. Iya. Istimewa. Kok. Ini mesin cuci ya, nggak tumpah ya airnya? Oh, ini ada bucket-bucketnya nih buat ambil air. Ini banyak lihat di TV. Orang-orang ambil air di sungai pakai ini. Wah. Ini jemuran-jemuran di atas sampai sekarang orang China masih ngejemurnya kayak gini. Ikat satu tiang atau satu bambu di atas, udah hanger-hanger digantung di atas gitu. Meskipun di China tidak ada Chinatown, tapi di museum ini dibuatkan replika dari Chinatown. Biar orang-orang sini yang belum keluar negeri juga tahu, oh kayak gini loh, overseas Chinese tuh punya community sendiri. Mereka tinggal ngumpul, terus jualan-jualan gitu, jadilah Chinatown. Toko-toko semua ya. Toko apa ini? Toko obat dong. Toko obat ya. Ini buat giling obat ya. Iya. Giling herbal nih. Iya. Mortarnya. Collider. Antique mortar and pestle for grinding Chinese medicine. Acupuncture, electroacupuncture, anesthesia, Chinese medicine book in Los Angeles, Chinatown. Oh, mereka bikin buku. Ini, ayo ada yang tahu nggak ini apa? Ini mahal sekali ini. Ini adalah kulit jeruk. Kulit jeruk udah dikeringin. Tadi diusir nih. Diusir? Satu belum selesai, udah waktunya udah sampai. Astaga, kita tuh masih di gedung exhibition 1. Masih ada yang kedua dan ketiga. Iya. Tapi sekarang udah jam 5 lewat. Dan ini tutupnya jam? 5:15. Ya udahlah ya. 5:15. Jadi exhibition 2, exhibition 3, teman-teman mesti datang sendiri ke sini ya. Kita exhibition 1 sih kelihatannya udah almost ya, udah caputo lah ya. Iya. Udah mau kelar nih, ini udah ujungnya.
Ujungnya Chinatown. Oh, ada sekolah. Wah, masih pakai kapur tulis. Oh, bangku-bangkunya kayak gini. Duduknya sendiri-sendiri. 暨南大学。 Jinan Dashi mah? Oh, ini Chinese school di negara-negara lain nih. Ada yang di Seattle, USA, Los Angeles, Melbourne, Australia, San Francisco, USA. Chinese schools. Ada buku-bukunya juga, buku zaman dulu. Jadi karena udah mau tutup museumnya, Lucy dan Alvin pamit dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah support lewat Buy Me a Coffee, lewat PayPal ataupun transfer. Really appreciate your support. Terima kasih juga udah nonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye. Kamu tahu ini buat apa enggak? Apa? Buat api. Marin api. Di kota Xiamen ini, pinggiran sungainya itu, bantaran sungainya itu dibangun kayak pedestrian gitu, kayak deban di Shanghai. Jadi bisa main sepeda, bisa jogging sepanjang pinggir sungai. Nah, tuh banyak yang jogging tuh di sini. Bagus banget ya. Iya. Tuh. Kanan kita ini sungai. Dan sepanjang jalan di kotanya juga enak sekali ini. Rapi. Kayak di Indo di Pohon-pohon. Malaysia ya. Hah? Kayak di Indo di Malaysia di tropical country ya. Oke. Yeah. Wah, tiang listriknya tinggi sekali. Banyak juga. 6 lapis barisan kabelnya.